Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat yang kita kali ini masih diberikan kesempatan untuk menyimak BSI pada hari ini. Dan tak lupa juga kita harus bersyukur karena di dalam hati kita, di dalam diri kita Allah berikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa nikmat iman dan nikmat Islam ini kesehatan kita, kekuatan kita, dan apapun itu yang lain, nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat kebahagiaan itu tidak ada artinya jika tidak ada nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, itu harus kita syukuri. Nah, senantiasa harus kita syukuri, mengucapkan alhamdulillah. Nah, bentuk syukur itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, itu yang Anda para juara, menjalankan ibadah, misalnya sholat 5 waktu, ditambah lagi sholat sunnah dan lain sebagainya. Yang penting apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Nah, termasuk Allah menyuruh kita untuk hidup sehat. Nah, kita harus menjalankannya itu. Kita harus terbiasa menjalankan atau di sekitar kita itu dikondisikan untuk tetap sehat, lingkungan kita, diri kita, dan lain sebagainya. Juga larangannya, nah jangan malah kita melakukan larangannya dan menjauhi perintah-perintahnya. Itu bukan bentuk syukur. Nah, itu malah kebalikannya. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kufur nikmat. Nah, jadi bentuk rasa syukur bukan cuma di lisan saja kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita melakukan apa yang Allah larang. Nah, itu. Selawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan hanya kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa peradaban manusia, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan, dari jahilnya kehidupan, dari kebodohannya kehidupan menuju terang benderang dengan Islam. Kita pegang hari ini. Nah, mudah-mudahan Anda para juara, Islam yang ada dalam diri kita, Islam yang kita pegang itu bersemayam pada diri kita hingga ajal menjemput kita nanti, hingga kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya sebagai umat muslim. Nah, bukan hanya kita, harapannya bukan hanya kita yang mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah Nabi, tetapi Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya, sebagai seorang muslim. Nah, sehingga kelak kita di Yaumil Mahsyar itu mendapatkan syafaat dari beliau, minum minuman dari telaga Rasulullah SAW yang dikatakan itu dikabarkan tidak akan haus, walaupun meminum seteguk air dari telaga Rasul itu tidak akan haus sepanjang masa. Nah, itu luar biasa syafaat dari beliau. Oleh karena itu kita harus tetap menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, meskipun tidak sempurna. Nah, karena apa? Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, semua mempunyai kelebihan, semua mempunyai kekurangan. Oleh karena itu kita berusaha untuk senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti kebiasaan hidup sehat. Nah, kebiasaan hidup sehat ini bukan hanya dari makan saja, minum saja, juga dari lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, oleh karena itu BSI kita kali ini adalah membiasakan diri untuk hidup sehat. Nah, apa saja ya lingkungan kita? Nah, lingkungan kita dibersihkan, jika ada kotoran-kotoran dibersihkan, dibuang. Nah, selain itu, makanan-makanan yang kita konsumsi harus halal, harus thayyib. Nah, itu salah satu keberkahan dari makanan yang membuat diri kita sehat, lahir maupun batin, adalah dari makanan juga. Tentu makanannya ya dijaga, jangan makan sembarangan, makannya bergizi. Juga lingkungannya. Nah, lingkungan nih yang terutama nih Anda para juara, jangan dulu lingkungan di desa deh. Di kamarnya antum, bangun tidur langsung dirapikan, bangun tidur langsung dibersihkan, digibas-gibas. Nah, kalau bisa, kalau mau tidur ya dibersihkan lagi. Nah, di kamarnya antum,
Mulai dari kamar kita, kamar kita, terus ke lingkungan di rumah, di ruang tamu, membantu ayah bunda di rumah untuk membersihkan ruang tamu, di halaman depan rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh, salah satu aktivitas membiasakan diri di rumah. Selain itu, bukan hanya sehat yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga harapannya ke depan adalah bugar. Nah, ini bedanya sehat dan bugar. Makanya di dalam pelajaran itu ada pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, tapi di materinya ada yang namanya kebugaran jasmani. Nah, itu adalah hal yang berbeda. Apa sih kebugaran? Apa sih bedanya sehat dan bugar? Nah, sehat itu hanya sekedar tidak sakit. Nah, kita ketika tidak sakit, itu namanya sehat. Tapi kalau bugar, kita setelah beraktivitas, kita tidak mengalami kelelahan atau kecapean yang berarti. Nah, jika antum sudah selesai bersih-bersih nih, setelah bangun tidur, setelah subuh, antum bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih, antum tidak mengeluh capek, langsung mandi, langsung berangkat ke sekolah. Nah, itu namanya bugar. Nah, jadi harapannya adalah bukan hanya sekedar sehat, nah, tapi bugar. Nah, dari antum jadi bangun tidur, terus sholat subuh, setelah sholat subuh, bersih-bersih, bantu ayah bunda di rumah, bersihin kamar tidur, ruang tamu, halaman rumah. Nah, setelah bersih-bersih mungkin mau olahraga sedikit, 5-10 menit cukup. Nah, bugar itu adalah ya seperti itu. Setelah beraktivitas, langsung beraktivitas yang lainnya. Nah, tanpa kelelahan yang berarti. Capek boleh, tapi tidak terlalu capek. Nah, kalau misalnya, ayah bunda, anak capek nih, mau tidur dulu ya sebelum berangkat sekolah. Nah, itu berarti hanya sekedar sehat, tidak bugar. Nah, oleh karena itu, selain bersih-bersih, selain makanan yang bergizi, antum juga harus berolahraga. Tidak perlu 1 jam, 2 jam olahraga itu. Cukup 5-10 menit, itu cukup. Pagi atau sore, sebelum berangkat sekolah atau sepulang sekolah. Nah, paham tum? Olahraganya apa? Olahraga ringan saja, jalan-jalan di depan rumah, bolak-balik atau keliling komplek, lari atau jalan, itu sudah cukup. Nah, untuk melemaskan otot-otot. Nah, harapannya ke depan antum sudah terbiasa untuk hidup sehat, untuk hidup bugar, baik jasmani maupun rohani. Nah, gitu ada Anda ya. Siap untuk menjalankan hidup sehat? Siap? Nah, harus siap ya. Nah, begitu dulu BSI kali ini dari Pak Huda. Kurang lebihnya Pak Huda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.